Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Dr. Ajeng, Fiska yang panggilannya Dr. Ica. Kemudian tadi para presentan itu saya catat Dr. Jarin atau Bari, Dr. Aditya spesialis jantung dan pembuluh darah. Baik, seperti yang disampaikan, saya memang hari-hari ada di Rumah Sakit Umum Dr. Muardi, di mana di situ kami juga ada terlibat dengan penata laksanaan untuk kasus COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Muardi. Jadi demikian kami membaca ataupun mendengar ada kandidat-kandidat obat yang bisa digunakan untuk terapi COVID-19 ini, kami tentunya sangat gembira, sangat senang karena angka kematian ini cukup tinggi. Ya, mulai muncul, Prof. Evi. Bisa dengar? Ya, maaf ini tempat kami mati lampu nih. Oh, mati lampu. Tapi sekarang sudah terdengar lagi. Apa nggak apa-apa, Prof. Evi? Ya, di sana nggak apa-apa? Saya nggak lihat. Ya, oke, lanjut ya. Oh, aduh. Ya, baik, Prof. Bisa ya? Bisa didengar. Oke, saya nggak usah lihat gambarnya nggak muncul di sini. Ya. Iya, baik. Jadi saya baca itu banyak sekali kandidat obat dan sudah dipresentasikan di Cochrane Indonesia ini, dan ini gilirannya adalah kloroquine dan hidrokloroquine dengan azitromisin. Jadi kalau tadi diulas, saya kira sudah cukup bagus dari presentan dengan systematic review dan penelitian yang kedua. Saya juga mendapatkan begini, ini judulnya systematic review on the efficacy and safety of chloroquine for treatment of COVID-19. Itu ada tulisan efficacy, tapi datanya tidak ada. Jadi berapa efektivitasnya ini tentang hal-hal yang disampaikan di baik recovery, baik macam-macam yang ada di primary outcome itu tidak muncul. Jadi lain judul, lain isi. Jadi kami belum bisa mendapat sesuatu yang ada dari systematic review yang jurnal yang penelitiannya itu ada 23 sebenarnya artikel, tapi satu pun belum bisa mengetengahkan bahwa chloroquine ini bagaimana efikasi. Jangankan efikasi, safety-nya sama sekali tidak disinggung malah. Di primary outcome ini juga tidak ada safety-nya tentang tadi mungkin prolonged atau mungkin juga di darah rutin ya. Itu kemudian sebenarnya kalau chloroquine pada malaria itu pada penglihatan sebenarnya yang banyak efek sampingnya. Ini tidak ada pada systematic review ini. Tapi sebenarnya kami sangat mengharapkan ada hasilnya pada terapi chloroquine ini, karena memang di prakteknya guideline sudah ada, dilakukan di Cina, di Italia dan di Denmark itu juga pakai chloroquine ini. Cuma hasilnya bervariasi. Nah, itu juga akhirnya dilakukan juga. Saat ini kami dari Kementerian Kesehatan juga pakai ini juga. Jadi chloroquine dan azitromisin dan yang lain ya, ada oseltamivir, ada kemarin yang ritonavir maupun lopinavir ada, tapi ini juga dimasukkan. Kemudian tadi mengatakan disampaikan bahwa setting dari penelitian ini subjeknya itu berbeda-beda, bervariasi. Ada yang pneumonia, ada yang kebanyakan pneumonia, baik itu mild maupun common. Tapi menurut saya ini tidak masalah sebenarnya. Asal itu memang dengan uji klinis yang benar. Kami ini yang kasus yang kami dapat ini berbeda sekali outcome antara yang critical illness dengan yang mild ataupun common yang datang yang positif COVID-19 ini sangat berbeda. Dalam arti begini, kalau yang critical illness, terutama yang ARDS, ya, acute respiratory distress syndrome,
itu kami dapat hampir itu semuanya meninggal. Kami ada 8 kasus itu yang 4 itu meninggal ARDS. Sedangkan yang lain ini 4 ini masih baik. Saya harapkan baik karena ronsennya itu tidak ada perburukan, sehingga dan 1 sudah sembuh dari Muardi, 1 sudah sembuh. Nah, ini ternyata kalau ARDS ini obat apapun kita berikan, ya, yang kita kenal, istilahnya seperti cocktail treatment, apapun kita coba, antivirus kita coba, itu ternyata tidak bisa berhasil untuk yang ARDS. Walaupun tetapi begini, di kloroquine ini, itu disampaikan tadi tentang kerjanya adalah dengan memblok infeksi virus, yaitu dengan meningkatkan endosomial pH, itu sebenarnya adalah fase awal replikasi. Jadi replikasi kan berfase. Ini sebenarnya fase awal. Kalau fase awal ini berarti, ini logika saya, tidak pakai penelitian ya, itu berarti efektif untuk kasus yang deteksi dini, masih awal-awal itu. Masih kasus yang ringan, kasus yang common. Tapi kalau sudah critical illness kelihatannya kok sulit dengan kloroquine kalau lihat patogenesisnya. Makanya ini yang 23 artikel ini saya catat yang critical illness itu hanya 2. Hanya 2 saja di sini. Sedang yang lain-lain itu mild, common, ya seperti itu. Pneumonia hanya seperti itu. Tapi kalau critical illness saya lihat hanya ada 2. Sebenarnya saya lebih tertarik atau lebih berharap kalau yang subjeknya adalah critical illness. Karena kami di rumah sakit rujukan, itu sering pasien itu sudah berputar-putar. Karena untuk diagnostik ini tidak mudah, sehingga dia sudah pindah ke beberapa rumah sakit, akhirnya sampai di tempat kami itu sudah kritis, sudah masuk critical illness. Nah ini terapinya, ya, kita sudah dengan teman-teman yang di intensive care itu sudah berbagai mode yang kita gunakan, tapi hasilnya meninggal, semuanya meninggal. Walaupun banyak yang ada yang bertahan beberapa hari, yang saya harap itu bisa sembuh. Kemarin itu sampai 15 hari lebih itu saya berharap sembuh karena kondisinya sebenarnya dia tidak gelisah, tapi ternyata juga meninggal juga. Walaupun di kloroquine menjanjikan, dia itu imunomodulator atau sebenarnya ada antiinflamasi di situ, yaitu menekan produksi TNF-alfa maupun interleukin 6 kalau tidak salah. Itu kebanyakan seperti itu. Itu kan berarti lebih baik dari steroid kalau saya katakan. Kalau steroid kan semuanya ditekan, baik yang antiinflamasi maupun proinflamasi. Tapi ini yang TNF-alfa dan interleukin 6 ini kan proinflamasi, katanya bisa ditekan. Nah, sebenarnya kami berharap juga ada hasil yang baik nanti barangkali penelitian ini bisa selesai untuk yang critical illness ini punya hasil yang baik. Tentunya kami berharap, ya, walaupun nanti kalau desain penelitian, ya silakan yang mengkritisi. Nah itu kemudian untuk yang kedua, yang artikel kedua, ini juga sama. Saya kira ini juga ada beberapa tadi sebenarnya saya berharap karena hidrokloroquine dan azitromisin bisa sampai 0 untuk dari clearance virusnya. Itu saya kira sangat menjanjikan. Dan ini sekarang sedang kita pakai. Di Rumah Sakit Muardi kita pakai hidrokloroquine dan azitromisin. Baru saja karena drop-dropannya obat juga sekitar baru 3 hari yang lalu. Nah, barangkali ini bisa berhasil baik. Walaupun penelitian yang disampaikan di artikel yang kedua ini kasusnya kecil, dan tadi dikritisi tabel 3 itu membingungkan, ya, tabel 3 tentang proporsi untuk pasien yang virologi negatif nasofaring PCR ini membingungkan, tapi saya berharap ini nanti hanya salah angka saja, sehingga clearance virusnya ini benar-benar kita bisa harapkan. Tapi cuma yang penelitian kedua ini kasusnya ringan semua ini. Jadi tidak ada kasus yang berat di sampel ini. Padahal kami sering dapat kasus-kasus yang berat. Mungkin saya itu dulu prolognya, mungkin kalau ada diskusi.